Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman kami serta dosen kami yang mengajar. Kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Di sini, kami akan memaparkan materi dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu materi tentang pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Sebelum beranjak ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dari saya sendiri, Sri Damayanti, serta 2 rekan saya, yang pertama ada Ketut Widiasti serta Petin Aksari. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama akan saya jelaskan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan di suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data produk domestik bruto atau dikenal dengan PDB atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan presentasi kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik pada pertumbuhan ekonomi ini sudah berkembang sejak abad 17. Ada 2 tokoh yang sangat berperan dalam pemikiran teori klasik ini. Yang pertama ada Adam Smith dan David Ricardo. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith menjabarkan pendapatannya tentang bagaimana cara menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan 2 faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dapat digunakan pada tingkat variabel, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Sedangkan jika pada faktor kedua, yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. David Ricardo memikirkan pada hal pertumbuhan ekonomi yang sangat dikenal, yaitu tentang the law of diminishing returns. Pemikiran David Ricardo ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Yang kedua, ada teori neoklasik. Pada teori neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi, ada 2 tokoh yang sangat dikenal, yaitu Joseph dan Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi menurut Joseph yaitu membahas tentang peran pengusaha dalam pembangunan. Bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya yaitu proses inovasi yang dilakukan pada investor dan wirausaha. Pertumbuhan ekonomi menurut Robert yaitu rangkaian kegiatan bersumber tentang 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga ada teori Neo-Keynes. Pada teori ini dikenal dengan 2 tokoh, yaitu Roy dan Eversy. Pandangan pada kedua tokoh tersebut yaitu tentang adanya pengaruh investasi dalam permintaan agregat dan pertumbuhan pada kapital produk, karena investasi tersebut yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo-Keynes mempunyai pandangan tentang penanaman modal, yaitu komponen yang paling utama pada proses penentuan suksesnya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada teori Rusto. Rusto memakai pendekatan sejarah dalam menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat.
Menurut teori ini, pada suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi secara berlangsung melalui tahap-tahap. Di antaranya, 1. Masyarakat tradisional. 2. Tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Lalu teori yang kelima ada teori Colbert. Pada teori ini memiliki pendapat tentang mengenai tahap perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonomi menurut teori ini yaitu 1. Produksi dalam kebutuhan sendiri. 2. Perekonomian termasuk ke dalam bentuk perluasan pertukaran produk pada pasar. 3. Perekonomian nasional memiliki peran perdagangan yang semakin diperlukan. Keempat, kegiatan dagang yang telah luas melintasi batas suatu negara. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi tentang masalah lingkungan. Manusia memerlukan kebutuhan hidup yang tidak hanya menyangkut barang-barang primer seperti pangan dan papan, tetapi juga beragam fasilitas dan barang-barang mewah lainnya. Menyediakan manusia dengan barang-barang yang beraneka ragam ini memerlukan eksploitasi sumber-sumber alam. Akibatnya, sumber-sumber energi konvensional yang kita gunakan saat ini menyebabkan polusi, sehingga pertumbuhan ekonomi hampir tidak dapat menghindarkan dirinya dari kerusakan lingkungan. Salah satu aspek dari pertumbuhan ekonomi yang paling berpengaruh terhadap lingkungan adalah pendirian pabrik-pabrik industri besar yang dimaksudkan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan produk dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pabrik-pabrik ini menghasilkan banyak limbah, baik dalam bentuk cair maupun gas. Limbah cair sering dibuang di sungai ataupun danau air tawar, sehingga gas buang dilepaskan ke atmosfer. Limbah cair menyebabkan polusi air yang merusak ekosistem perairan. Gas buang menimbulkan polusi di atmosfer yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kesehatan manusia dan binatang. Gas buang industri ini juga menyebabkan penurunan kualitas lapisan ozon, yang merupakan salah satu penyebab percepatan pemanasan global. Sumber-sumber energi konvensional yang pada umumnya digunakan saat ini dianggap sebagai penyebab polusi terbesar bagi lingkungan hidup. Tingkat pertumbuhan industri dan manufaktur yang intensif juga menyebabkan konsumsi energi yang terus meningkat. Orang bisa saja mengatakan bahwa solusinya terletak pada penggunaan dari apa yang disebut sebagai sumber-sumber energi non-konvensional seperti gelombang laut, geotermal, atau angin. Sumber-sumber energi ini lebih disukai karena ramah lingkungan. Namun di saat bersamaan mereka memiliki beberapa kekurangan yang kritikal. Salah satunya adalah instalasinya yang berbiaya sangat mahal. Selain itu, energi ini kurang efektif ketimbang energi konvensional dan memerlukan kemauan politik yang kuat untuk membiayainya. Beralih dari satu sumber energi ke sumber energi lain untuk memerlukan waktu lama yang harus ditanggung manusia untuk mendukung peralihan ini. Di negara demokratis, meyakinkan orang untuk menerima sumber energi alternatif ini merupakan tantangan yang tidak mudah ditaklukkan. Secara simultan, seandainya diterapkan, sumber-sumber energi non-konvensional masih belum dapat memecahkan persoalan dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Untuk menghasilkan energi yang menguntungkan secara ekonomi, misalnya dengan menggunakan sumber-sumber geotermal atau gelombang air, kadang-kadang memunculkan distorsi alam di mana sumber energi tersebut dibangun. Distorsi ini mahal dan berdampak buruk yang berdasar pada lingkungan. Penerapan energi angin memerlukan penghambatan arus angin yang mengalir secara alami guna mendapatkan kekuatan arus angin yang diharapkan dan melemahkan arus angin setelah melewati kincir angin. Konsekuensinya, keseimbangan tekanan yang dihasilkan oleh arus ini akan terjadi dan penting dicatat bahwa lingkungan dan kondisi cuaca akan berpengaruh secara langsung dengan adanya tekanan atmosfer dari rekayasa, penghambatan, dan pengalihan arus angin ini.
Sebagaimana bisa dilihat, pertumbuhan ekonomi terkait dengan kerusakan lingkungan, dan pada tingkat pembangunan sekarang ini, manusia sulit mengelak untuk tidak menyakiti alam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum dapat menggunakan sumber-sumber energi alternatif dan mahalnya sumber-sumber ini untuk dibangun. Namun, alasan yang paling penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus menyebabkan peningkatan tingkat produksi industri. Semakin ekspansif industri, semakin banyak sumber-sumber energi konvensional yang dibutuhkan. Karena penggunaan energi ini menyebabkan polusi yang parah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terpisahkan dari kerusakan terhadap lingkungan. Selanjutnya ada industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Irwan dan Suparmoko pada 1990, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Industri mempunyai peranan ganda bagi masyarakat sekitar. Peranan positifnya adalah industri dapat menyediakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan penduduk serta menghasilkan barang dan jasa yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini disebut sebagai eksternalitas positif atau manfaat eksternal. Di sisi lain, terdapat dampak negatif yang selanjutnya perlu ditanggulangi, yaitu berupa meningkatnya pencemaran terhadap tanah, udara, dan air yang memungkinkannya adanya penurunan kesejahteraan manusia, baik sebagai produsen maupun konsumen. Di samping itu, industrialisasi juga cenderung menguras sumber daya alam. Keadaan hal ini merupakan eksternalitas negatif atau disebut pula sebagai biaya eksternal. Pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya dapat ditunjang oleh industrialisasi. Meskipun industrialisasi mampu memperbaiki kualitas tenaga kerja dan kapital untuk menggantikan fungsi sumber daya alam yang hilang. Oleh karena itu, fungsi sumber daya alam tetap harus dijaga kelestariannya baik dengan atau tanpa substitusi, dan sumber daya manusia dan sumber daya kapital. Sekian materi yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Selamat pagi.